Robert, waktu dan Ya. tempat kami persilakan. Oke, saya share screen dulu ya. Itu kan tadi jadwalnya sedikit revisi lah ya. Tadi kan jadwalnya di 90 menit, mungkin saya nggak selama itu gitu. Oke, siap. Oke, saya share screen dulu. Sebelumnya Pak Robert, kalau boleh Ya, tahu, Bapak ini di PT McDonald ya? Mod Mott McDonald ini udah McDonald. berapa lama? Saya di Mott McDonald, bentar ya, ini juga agak error. Saya di sini di Mott McDonald udah 2 tahun, baru 2 tahun 3 bulan. Gitu. Oke, kenapa Untuk sharingnya? spesifiknya berarti di bidang struktur ya Pak ya? Ya, spesifiknya memang di bidang struktur. Kenapa sharing Oke, nggak oke. bisa ya? Oke, saya coba ntar ya, stop share dulu. Iya. Nah, mungkin gini aja ya. Oke, kalau sekarang terlihat? Nah, terlihat jelas. Oke. Kita mulai aja ya. Oke, Iya, silakan selamat Pak. pagi semuanya. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih pada Inpetra ID sudah memberikan kesempatan buat saya memberikan webinar pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai desain struktur beton underground pada proyek infrastruktur. Jadi mungkin proyek-proyeknya akan lebih ke struktur-struktur yang besar ya, seperti yang tadi kalau ditanyakan struktur apa ya, mungkin lebih ke MRT atau mungkin terowongan, ya mungkin struktur-struktur yang lebih bermanfaat. Profil singkat tentang saya, S1 dan S2 di ITB, fokusnya di rekayasa struktur. Riwayat pekerjaan saya dulu pernah kerja di Bandung, pernah juga di konsultan di US. Nah, saat ini saya bekerja untuk McDonald dari tahun 2022 sampai sekarang. Mungkin kalau ada yang belum tahu tentang McDonald, ini multinational company, asalnya dari UK, dari Inggris. Sekarang sudah ada di di ratusan negara, saya juga nggak hafal. Salah satu cabangnya ya yang di Indonesia. Kita udah 50 tahunan di Indonesia. Pengalaman proyek saya berbagai proyek di Indonesia, di Singapura, dan di US. Tapi ini proyek pilihan yang sedang saya kerjakan sekarang, Changi Airport Terminal 5. Kalau belum kebayang, belum tahu tentang Changi Airport Terminal 5 ini, akan lebih besar dari Changi Terminal 1, 2, 3, 4 digabung. Kurang lebih begitu. Saat ini masuk ke proyek tender. Kemudian juga Jakarta MRT CP201, jadi fase 2 sekarang. Tapi untuk yang kontrak package 201 di Monas Tamrin, juga LRT Jabodebek dan kereta cepat Jakarta Bandung Operation Readiness. Kalau ini sebagai advisory, ya kita bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan juga asesmen jembatan Cipularang. Oke, agenda hari ini nggak banyak, sebetulnya hanya 5 aja. Yang pertama, pengenalan struktur beton underground itu apa, prinsip desain dan requirement-nya apa, desain dan analisis struktur, dan tantangan dan pengembangan masa depannya. Pengenalan struktur beton ini dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, peruntukan dan pertimbangan desainnya. Yang kedua, apa sih bedanya struktur atas dan underground. Dan yang ketiga, teknik konstruksi. Struktur underground ini biasanya apa? Ya. Yang pertama, dari peruntukan desainnya dulu. Biasanya pada proyek infrastruktur itu dipakai sebagai penopang dan pelindung untuk transportasi, utility, ataupun penyimpanan. Nanti ada beberapa contoh juga di belakang ya. Nah, desain struktur beton ini harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti load bearing capacity-nya tanah, ketahanannya, dan juga efek lingkungan. Dalam pertimbangan desain juga kita harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti kondisi geologi, muka air tanah, dan juga batasan lokasi proyek, serta fungsinya tentu ya, dan strukturnya untuk mau dipakai untuk apa. Bedanya apa sih antara struktur atas dan struktur underground? Dari material konstruksi dan juga beban-bebannya. Kalau material konstruksi, tentu kalau di struktur atas kita lebih pasti ya. Maksudnya kalau kita bikin beton ya udah kita lihat beton aja, atau mungkin mungkin kita komposit atau baja ya itu baja aja gitu. Jadi materialnya bisa kita kontrol dengan baik, termasuk kontrol testingnya juga bisa kita lakukan dengan baik. Sedangkan kalau struktur underground ada struktur
Ada material yang tidak pasti yaitu tanah. Nah, tanah ini kan memiliki ketidakpastian yang cukup tinggi gitu ya. Dan sifat material ini nggak bisa kita ganti kecuali kita ubah dengan pakai ground improvement. Jadi instead pakai tanah kita pakai ground improvement aja. Kemudian dari beban-bebannya, kalau beban-beban struktur atas kita tahu ada beban hidup, beban mati, dead load, live load, SIDL, beban angin, beban gempa, juga bisa kita perkirakan. Biasanya pakai result spectra kan. Kalau struktur underground ini kita harus membuat asumsi. Contoh paling gampangnya adalah groundwater level. Groundwater level itu kan ada beberapa kondisi yang beda ya antara groundwater level saat ini atau mungkin di kondisi kering. Nah, kondisi kering kan berarti groundwater levelnya akan turun. Atau di kondisi banjir kok muka air tanahnya akan naik. Nah, perubahan air tanah itu sendiri udah membuat beban-beban yang diestimasi tadi uh, bisa jadi berbeda gitu ya. Misalnya kita estimasi flood water levelnya di sekian, ternyata yang terjadi lebih tinggi kan itu juga udah merupakan sebuah ketidakpastian beban. Itu yang berefek pada keamanan atau safety-nya. Kalau di struktur atas, kita bisa menghitung safety-nya lebih saklek, lebih jelas. Tapi kalau di struktur underground, kita agak lebih sulit untuk memperkirakan faktor keamanannya karena si tanahnya itu sendiri. Kemudian teknik konstruksinya ada berapa? Yang cukup populer mungkin cut and fill. Cut and fill ini mungkin udah jarang sih digunakan saat ini. Tapi masih ada yang pakai teknologi cut. Stenville ini banyaknya di Indonesia mungkin pada zaman Belanda mungkin. Jadi mereka gali dulu tanahnya, dibikin konstruksi strukturnya, baru ditimbun kembali. Kenapa ditimbun lagi? Biasanya karena ada jalan di atasnya, atau mungkin digunakan untuk perkebunan atau semacamnya ya. Pasti ada reasonnya. Kalau yang sekarang banyak dipakai itu sekarang tunnel boring machine ya. Tunnel boring machine ini di BM ini kalau yang di MRT itu pakai dari Jepang kalau saya nggak salah. Jadi mereka melakukan penggalian di bagian depan dan melakukan pengecoran di bagian belakang. Tapi pengecoran ini pakai beton precast ya. Jadi di bagian belakang itu hanya tinggal pasang-pasang aja lah kurang lebih gitu ya. Terus ada juga partial partial phase tunneling mesin. Ini saya jujur belum pernah lihat barangnya dan belum pernah tahu juga proyek yang pakai ini, tapi ada. Dia sistemnya kayak semacam boom, dipakai rotating cutter head untuk ngegali terowongan yang mau dibikin gitu. Terus ada immersed tube tunnel, ini biasanya dipakai untuk proyek-proyek infrastruktur yang ada di bawah laut. Itu mungkin contohnya di perhubungan antara Inggris sama Eropa, atau mungkin di Hong Kong ke Macau gitu ya. Dan yang terakhir ada drill and blasting. Ini biasanya dipakai di pertambangan atau mungkin di kondisi-kondisi yang di gunung gitu ya, yang untuk akses transportnya agak lebih sulit. Nah, biasanya pakai drill and blasting. Jadi mereka ngebom, baru nanti di drill sesuaikan. Oke, ini contohnya untuk proyek infrastrukturnya. Ini contohnya di Hong Kong, Macau. Dia merupakan jembatan terpanjang ya setahu saya saat ini. Jadi menghubungkan antara Hong Kong dan Macau. Ada perairan China juga yang kena, makanya ada Hong Kong, Zhuhai, Macau Bridge gitu. Nah, sebelah kanan Jakarta MRT, tunnel juga ini London Underground Elizabeth Line. Ya underground juga. Kalau ini kereta cepat Jakarta Bandung, ini membelah gunung ya. Nah, terus ada Tokyo Underground Flood System. Jadi di Jepang itu mereka punya semacam reservoir untuk menggabung untuk ngumpulin air kalau terjadi banjir atau mungkin kalau terjadi tsunami gitu ya, mereka bisa ngumpulin airnya ke situ ke bawah tanah sebelum nanti dibuang ke laut. Terus yang sebelah kanannya ada Tol Cisumdawu. Oke, untuk prinsip selanjutnya ke prinsip desain dan requirement. Untuk desain itu kita harus memperhatikan 5 hal. Yang 4 di atas ini merupakan kondisi tanah ya. Yang pertama kondisi geologi tanah, parameter desain tanah. Lalu setelah itu kita bisa dapat stabilitas tanah dan potensi likuifaksinya.
Nah, kalau tabel sebelah kanan ini kira-kira bagaimana caranya bisa sampai ke tahap dapat laporan investigasi tanah. Oke, terus ini parameter desain parameter tanah ada macam ya. Ini biasanya dipakai sama geotechnical engineer untuk menentukan uh, properties tanahnya dan juga untuk desain lah. Selanjutnya juga sama. Nah, setelah kita mendapatkan desain parameter tadi, nah kita harus mempertimbangkan dua kondisi untuk desain. Yang pertama adalah kondisi temporary atau kondisi sementara, yang satu lagi kondisi permanen. Kondisi temporary itu biasa itu terjadi pada saat proses konstruksi. Misalnya gini, misalnya di sebelah kanan ini kita udah bikin di wall gitu ya. Kita bikin di wall, kita udah ngecor konkrit, tapi kita belum ada tanahnya, belum ada backfill-nya. Otomatis kan efeknya akan berbeda ketika di bagian tengah ini ada tanah dan tidak ada tanah. Itu harus dipertimbangkan pada saat temporary. Pada saat permanen memang ini ditimbun kembali gitu ya. Tapi pada saat temporary, pada saat tanah ini nggak ada, efek yang ditimbulkan di wall juga akan berbeda. Itu kita harus ngecek juga kondisi temporary. Selain itu juga kita harus ngecek kondisi permanen, of course ya. Selain itu juga harus ngecek kondisi yang mungkin diminta oleh klien. Jadi misalnya klien minta, oh coba cek juga kondisi ini ya. Kita harus sesuai request juga. Jadi yang pasti temporary dan permanen harus, dan kondisi tambahan yang mungkin klien minta. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian desain dan analisis strukturnya. Ini contoh aja ya. Ya, ya ini saya pakai contohnya entrance, pakai analisis 2D, dua dimensi. Sebetulnya untuk desain biasanya ada yang pakai desain dua dimensi, ada juga desain tiga dimensi untuk analisis struktur. Tapi kalau untuk analisis untuk saat ini yang saya presentasikan analisisnya dua dimensi aja, karena kalau tiga dimensi mungkin menjelaskannya lebih rumit ya. Tapi bisa juga dua dimensi dan tiga dimensi itu bisa dipakai untuk proses desain. Nah, ini desain yang pertama kita harus tahu adalah struktur kita posisi di mana dan juga parameter tanah yang dipakai itu seperti apa. Kenapa itu penting? Karena meskipun misalnya ini kita kita udah nentukan desain parameternya, ini AS1A dan AS1B. AS ini sen ya. Sen 1 dan yang lainnya punya properties material, unit weight-nya berbeda. Jadi kalau kita tidak menentukan uh, apa parameter tanahnya, otomatis kita juga nggak akan bisa untuk melakukan desain. Nah, udah selanjutnya seperti biasa kita tentukan dulu beban matinya, self weight-nya, superimposed dead load. Superimposed dead load mungkin di roof ada waterproofing, ada ceiling dan MNI-nya. Kalau di base kita ada floor finish 10 cm biasanya, itu kan jadi beban tambahan. Kemudian tekanan tanah vertikal. Nah, kalau untuk ini kita pakai tiga kondisi ya, kondisi flood condition, normal water level, sama lowest water level. Jadi kan saat kondisi agak kering, kondisi flood water level, dan kondisi muka air tanah. Ini biasanya udah ada studi sebelumnya yang sudah disepakati lah. Selain itu tekanan tanah horizontal, ini contohnya hanya di flood water level ya. Kalau normal water level dan lowest water level lebih juga begini perhitungannya. Ini eh, ya tapi kan nggak muat di sini ya, jadi saya bikin gini aja. Nanti dari sana kita bisa generate load-nya untuk setiap kedalaman berapa. Dan juga ada tekanan air vertikal dari atas dan juga uplift. Jadi tekanan air itu kan kalau untuk pendesainan yang biasa kami lakukan di McDonald itu kita pisahkan antara gamma air dan gamma tanah. Jadi kondisi saat si tanah itu memiliki air saturated dan tidak itu berbeda. Saat dia kering ya memang pakai gamma tanahnya, misalnya gini, saat gamma dry-nya di 15 misalnya. Tapi saat dia basah di 18 gitu ya. Nah, maka pada saat muka air tanah itu lebih tinggi, ada apa sih
tanahnya itu saturated, air itu dihitung 10 kan, air itu massa jenisnya kan 1 kilogram per liter. Berarti kira-kira 10 kilonewton per meter kubik. Berarti si tanahnya hanya dihitung sebagai 8 kilonewton per meter kubik dan si airnya itu 10 kilonewton per meter per kubik. Tapi saat kering gitu ya, saat kering, kalau gammanya berarti 16, misalnya keringnya 16, saturated 18, ya gamma tanah aja yang dihitung 16 karena airnya nggak ada. Ya, tekanan airnya dihitung sendiri, vertikal dan uplift. Terus horizontal juga kita hitung. Kalau tekanan air horizontal ya sesuai kedalaman lah ya. Terus beban hidup tuh life load-nya. Ya kebetulan ini strukturnya struktur entrance ya, jadi entrance itu kan cuma tangga aja, jadi cuma 5 kilonewton segi gitu. Meter kubik sih sebetulnya, tapi ya kan per meter ini, jadi per meter. Terus beban surcharge dari atas, beban surcharge horizontal juga kita masukkan, baru masuk ke beban gempa maksimum. Nah, beban gempa ini nanti diubah ke seismic force, terus ke peripheral shear force juga, dan juga inertial force. Kalau inertial force itu dari beban sendirinya dikali akselerasi, F sama dengan M kali A. Kalau lateral seismic force ini dari spring tanahnya gitu, spring tanah dan dikalikan dengan displacement ya, itulah. Selanjutnya ini arah kanan dan ini arah kiri gitu ya, sama aja, cuma beda arah. Baru ada MDI vertikal. Kalau kita ingat biasanya di pembandaran atas tuh 0,2 SDS ya. Nah, SDS kali SDS ya 0,2 SDS, betul. 0,2 SDS. Itu jadi faktor pengalinya untuk depth of gempa. Nah, sebetulnya sebelum menentukan self weight, biasanya kita melakukan cek flotation terlebih dahulu. Nah, flotation ini apa sih sebetulnya? Nah, flotation ini sebetulnya perhitungan untuk kita preliminary design. Jadi untuk desain suatu struktur underground, kan kita perlu tahu nih butuh tebal berapa sih untuk kedalaman sekian. Nah, kita lakukan dengan melakukan check flotation. Check flotation ini uh, intinya adalah kita menentukan agar bebannya struktur tidak kalah dengan beban uplift dari bawah. Jadi kalau namanya tanah dan ada airnya kan mereka memberikan uplift, load dari bawah ya, yang menginginkan, yang membuat struktur itu agak terangkat ke atas. Nah, yang kita lakukan di sini adalah mengecek agar struktur itu masih lebih berat daripada uplift force-nya, gaya uplift-nya gitu. Jadi kita preliminary dulu, kira-kira dimensinya berapa, kita iterasi. Kalau dia sudah masuk flotation-nya, baru kita melakukan desainan. Untuk kombinasi pembebanan ini saya ambil dari MRT Jakarta, karena di Jakarta tentu aja pakai SNI. SNI kecuali operational design earthquake. Nah, operational design earthquake ini disetujui sama, karena kita kan kontraktornya Jepang juga ya, dan disetujui di Jepang tuh ada gempa 100 tahunan untuk operational design earthquake. Nah, itu kita masukkan sebagai beban kombinasi tambahan. Selain itu juga kita mengadopsi cara cara desain dari Singapura. Jadi Singapura itu ada namanya design with in place. Nah, with in place itu intinya kita membuat struktur ditaruh. Nah, kita melakukan pengecekan crack-nya. Jadi yang kita jaga dari with in place dengan tanpa adanya gempa ya, tanpa adanya gempa, jangan sampai struktur itu mengalami crack yang melebihi batasan tertentu. Dan itu yang kita lakukan analisisnya. Nah, itu disebut with in place analysis. With in place analysis ini ya seperti yang disebutkan, nggak ada beban gempanya, tapi kita masukkan beban-beban lainnya gitu, beban ultimate dan beban service load. Ini untuk momennya, diagram momennya. Yang ini diagram shear force-nya, kemudian ini axial force-nya. Ya, kemudian ini gempa maksimum, jadi ULS juga, tapi dengan ada faktor gempanya. Kalau ini, kalau
untuk desain yang ada gempanya, struktur masih diperbolehkan crack. Jadi eh, eh, apa nanti propertiesnya aja yang berubah. Itu tadi ada momen, ada shear, kayak geser dan ini aksial. Setelah itu baru kita lakukan kalkulasi struktur sesuai dengan kedalaman. Biasanya kalau untuk desain eh, struktur ini kita bikin per meter ya, per meter kedalaman. Nah, per meter kedalaman ini kita tentukan dari berapa sih tebal. Misalnya kita struktur wall ya, struktur wall itu misalnya 600 mili. Berapa sih kira-kira kebutuhan tulangannya? Nah, tulangannya butuh berapa lapis, diameter berapa. Nah, dari sana kita bisa ketemu gitu. Nah, kalau yang ini shear force. Nah, shear force itu kan biasanya kalau kita di wall nggak ada tambahan apa-apa ya. Tapi kalau misalnya memang shear-nya masih belum mencukupi, nah kita harus perlu ada tambahan shearling. Nah, seperti contoh di sini, kebetulan ada shearlingnya. Jadi kalau digambar, hasilnya akan seperti ini. Gitu ya. Jadi kita udah menentukan dimensinya berapa, tulangannya berapa. Nah, dari dimensi dan tulangan ini kita bisa dapat estimasi berapa besaran konkretnya, berapa volumenya, dan berapa rebar tonnage-nya. Lebih gitu. Eh, ya ini gambar strukturnya, struktur jadinya di BIM. Jadi yang kita desain itu di bagian sini, bagian kecil di entrance ini. Eh, ya ini di BIM kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, kalau yang kita lakukan di Mount McDonald, kita udah integrated ya antara gambar di BIM dengan eh, gambar struktur kita. Jadi yang kita dengan ya jadi tulangan gambarnya semua udah terintegration di BIM, baru nanti kita produce gambarnya. Oke, masuk ke bagian terakhir ke tantangan dan pengembangan masa depan. Tantangan masa depan mungkin ada di pengembangan AI. AI kalau kita tahu sekarang mungkin yang software engineer paham ya, eh, untuk kita melakukan analisis struktur atau komputasi desain gitu, menentukan desain parameter itu biasanya butuh spek komputer yang cukup tinggi. Kalau spek komputernya agak kentang ya biasanya hasilnya lama gitu, butuh berapa, mungkin bisa harian. Tapi kalau komputernya cukup bagus ya bisa lebih cepat. Tapi kan ada keterbatasan di sana gitu. Mungkin kalau dengan AI dan cloud mungkin komputasinya bisa dilakukan di cloud, atau analisis strukturnya juga bisa di cloud. Kalau yang selain di proses desain juga uh, berhubungan dengan proses konstruksi juga ya. Proses konstruksi saat ini kan banyak kan kita membuat testing material berupa silinder ya, lalu dites di lab. Nah, ya setahu saya ada lah di Singapura yang mungkin namanya Concrete AI atau apa ya. Dia pakai sensor. Nah, sensornya itu dimasukin ke dalam rebar, nah, rebar di in situ ya, di lapangan gitu. Nah, nanti di sana ketika dicor dia bisa mendeteksi nih kira-kira berapa sih kekuatan materialnya. Nah, kekuatan materialnya itu nanti diproses sama AI, secara real time kita bisa tahu nih, nah, konkretnya mutunya berapa saat itu. Mungkin itu pengembangan ke depannya akan mempercepat proses. Jadi testing material nggak perlu lagi ke lab kalau itu udah terregulate dengan baik ya. Gitu. Selain itu juga mungkin di BIM, mungkin pemanfaatan BIM saat ini kalau kebanyakan ya saat ini masih belum banyak lah yang pakai untuk BIM. Hmm, saya sih berharapnya banyak yang memanfaatkan BIM ini karena untuk pengecekan data struktur, MEP dan yang lainnya kita bisa lebih mudah untuk cek lessing dan integrasinya juga lebih mudah. Selain itu juga untuk inovasi material yang kita gunakan untuk konkret saat ini kan embedded karbonnya cukup besar ya, dan itu kurang ramah. Mungkin ke depannya ada inovasi material dari mungkin rekan-rekan mahasiswa saat ini yang bisa kepikiran, oh mungkin bisa pakai eh, sampah plastik atau apa sebagai agregat kasarnya atau agregat halusnya ya, mungkin itu bisa jadi inovasi ke depan. Ya mungkin segitu aja, ternyata lebih cepat ya, setengah jam mas. Saya kembalikan mungkin ke Nisa. Ya, oke. Terima kasih Pak Robert. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan.